Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribun Madura, teman-teman Tribun Jatim dan Surya Online. Saat ini saya berada di Pendopo Trunojo Madura, tentunya bersama Bapak Mukti Sapang Selamat Junaidi. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang program prioritas dari Bapak Bupati selama masa jabat sebagai Bupati Sapang selama 5 tahun ke depan ini. Dan selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Selamat siang. Untuk program prioritas semasa menjabat sebagai Bupati dalam 5 tahun ke depan ini apa ini? Baik, tentunya pertama kita memetakan bagaimana birokrasi kita sehat. Ya. Alhamdulillah setelah 2 tahun kita sudah menata birokrasi kita, tapi tentunya masih ada kekurangan karena memang kita ingin menempatkan seseorang itu sesuai tupoksi yang dilemparnya. Kedua, kita ingin mengubah mindset daripada masyarakat kita. Masyarakat kita dari konsumtif menjadi produktif. Setelah 2 tahun ini ke depan, bagaimana kita menata infrastruktur. Infrastruktur kita harus kita selesaikan sampai tahun di akhir pemerintahan 2024. Tapi tahapan itu tidak selesai. Tentunya bagaimana kita menyusun infrastruktur itu, tentunya bagaimana kita bisa menaikkan perekonomian. Barometer daripada perekonomian kita itu ketika infrastrukturnya sudah bagus, maka kita mengarah kepada peningkatan perekonomian, SDM dan lain-lain di Kabupaten Sabang. Maka kita bekerja seluruhnya, ya. Kita libatkan seluruh pemerintahan mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai ke desa, tentunya ingin bersama-sama meningkatkan pariwisata. Seluruh potensi desa yang ada pariwisatanya, maka kita instruksikan untuk dikembangkan. Pemerintah daerah tentunya membantu mereka. Pengelolaannya tetap kita kembalikan kepada desa masing-masing yang dikelola oleh desa masing-masing. Tentunya yang saya inginkan adalah mengurangi tingkat pengangguran. Maka tentu mulai Apel Malang itu dia sudah bisa mempekerjakan daerah desa sana sekitar 200 orang. Nah itulah tentunya bagaimana pemerintah hadir kepada masyarakat luas di Kabupaten Sabang. Banyak hal-hal termasuk IPM, kesehatan dan lain. Tentunya termasuk isu-isu yang baru saja kita hadapi adalah banjir umpamanya. Nah, itulah tentunya saya ada sinergi bersama. Sampang ini tidak bisa pemerintahnya saja bisa membangun atau saya sendiri tanpa dukungan support daripada seluruh stakeholder maupun alim ulama dan masyarakat. Seluruh elemen besar masyarakat kita ajak untuk bersama-sama membangun Sampang yang sama-sama kita cintai ini tentunya. Saya ingin ada perubahan besar di Kabupaten Sampang. Sampang wajib berubah. Ya. Maka selalu program kita ini yang kita dengung-dengungkan selalu tidak ada jual beli jabatan dan lain-lain. Memang kita akan berubah mindset mereka, akan merubah karakter hidup daripada masyarakat kita menjadi masyarakat maju dan kita. Maka saya mengajak juga kepada teman-teman media, ya, marilah kita Sampang ini jangan di-branding dengan hal-hal negatif, tapi bagaimana kita branding dengan hal-hal positif. Tentunya itu kita lakukan. Kita juga berharap ada wisatawan domestik maupun asing yang datang ke Sampang supaya Sampang ini tidak salah kelihatannya, tidak salah bahwa Sampang ini kondusif, aman, tentram. Maka wisatawan banyak yang datang ke Sampang. Tentunya
kita ini berharap perputaran perekonomian di Kabupaten Sampang berjalan dengan normal. Apalagi sekarang lagi pandemi ini. Pandemi ini memang banyak hal-hal dampak dari pandemi ini, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan seterusnya. Maka bagaimana pemerintah daerah ini bisa mensiasati pergerakan perekonomian supaya tetap tersentral di Kabupaten Sampang dan tetap bergerak di Kabupaten Sampang tentunya. Maka banyak program kami termasuk pembelian masker. Tidak boleh kita membeli ke luar Sampang, maka kita instruksikan dan kita wajibkan masker wajib diproduksi di Kabupaten Sampang lewat UKM, IKM yang ada di Kabupaten Sampang. Tentunya itulah program-program kami, bagaimana kita peduli kepada sektor perekonomian supaya tetap berjalan dengan aman di Kabupaten Sampang. Dampak sosial juga begitu. Banyak tindak pidana karena memang tidak ada dampak sosial. Banyak warga kita yang baru pulang dari Malaysia atau yang lain-lain yang mereka tidak punya pekerjaan tetap di Sampang, kita memberi pelatihan dan lain-lain. Tentunya supaya mereka tetap di Kabupaten Sampang, mereka bisa hidup di Kabupaten Sampang dan bisa menikmati pekerjaan di Kabupaten Sampang. Itu harapan kami sebagai kepala daerah. Hingga saat ini untuk infrastruktur yang sudah tersentuh ya Pak, mungkin bisa di. Tentunya kita ini dulu kan tidak pernah ada pembangunan, tentu pembangunannya kayak orbital Toba Timur atau Brigoning Kedung dulu terputus. Saya nanya ke masyarakat dulu pernah dibangun tahun 80-an, maka saya pastikan dia berdasarkan kami selesai tembus Tambelangan Bangates, terus Serpang, terus Jalan Lingkar, termasuk yang tadi kita sebutkan tadi itu orbital sebetulnya itu yang kita harapkan. Maka kita untuk jalan-jalan poros nasional kabupaten tentunya kita akan bangun. Tentunya kita bangun infrastruktur, harapan kami adalah supaya pertukaran perekonomian antar kecamatan, antar desa berjalan dengan baik. Insya Allah ketika sudah betul bagus, roda perekonomian juga akan bagus. Terkait Serpang ini Pak, informasinya digadang-gadang akan terbangun di periodenya Bapak sendiri. Ya, tentunya untuk Serpang yang dulu terdengar, saya tidak menyarankan pertanyaan dulu. Tapi bagaimana kita pemerintahan sekarang wajib hadir untuk masyarakat, memenuhi kebutuhan daripada masyarakat, itu saja. Maka dari niat itu kami memprogramkan pertama pembebasan. Pembebasan kami sudah selesai bulan sekarang, bulan Desember ini sudah selesai kemarin. Sudah selesai semua, sudah rampung pembebasannya, termasuk Jalan Lingkar sudah beres semua. Tentunya kita sudah tinggal menunggu pembangunannya. Surat karena memang ada tanah negara yang memang kita butuhkan, tanahnya PT Gara, kita sudah mohon, insya Allah sudah akan rampung. Tentunya kita akan membangun. Kemarin di Kepres 80 untuk pembangunan Serpang itu dianggarkan di 305 miliar. Maka hasil presentasi kita dengan balai besar dan lain-lain dengan kementerian, maka 305 miliar tidak cukup. Sementara jembatannya sudah 5 jembatan. Akhirnya kami dibantu menjadi 1,2 triliun. Kalau 1,2 triliun, alhamdulillah insya Allah selesai, ya, bisa dilalui oleh masyarakat. Artinya Serpang akan selesai. Tinggal menunggu nanti karena Kecamatan Sresen adalah batas kita, batas kabupaten kita dengan Kabupaten Bangkalan, maka tinggal kita bagaimana kita komunikasi dengan Bangkalan. Alhamdulillah juga Bangkalan juga sudah komunikasi dengan Balai Besar. Nah, alhamdulillah Balai Besar pun sudah merestui, sudah melakukan pembebasan juga di Bangkalan. Kemarin kita sudah bertemu dengan Balai Besar, alhamdulillah. Itulah bentuk komunikasi kita, bagaimana seluruh program kita terrealisasi dan tercapai. Tentunya untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Bisa terkonsep ini Pak ya. Selain infrastruktur Pak, untuk wisata karena sudah terwujud satu wisata yaitu Lembang, karena ketika saya ke wisata Lembang karena sudah banyak memang masyarakat yang sudah membuka lapak di sana seperti itu. Dan mungkin untuk rencana ke depan wisata mana yang sebagai target Bapak sendiri untuk dibangun?
ternyata banyak ya, banyak wisata yang memang kita ada kembangkan, termasuk kita infrastruktur yang jalan ke Desa Marparan itu kita akan bangun. Saya punya wisata mangrove di sana. Nah, selain itu juga kita punya wisata hutan kera yang memang aksesnya sudah ke laut. Ada di Desa Nipa itu antara Nipa dan Kudian. Maka insya Allah kita di tahun 2021 ini lumayan dianggarkan. Karena kena air konstruksi, kita alihkan ke anggaran dari tahun 2021. Kita akan bangun jalan di sana sekitar 12 meter lebarnya, akses langsung ke Tangerang. Karena memang di situ ada perselisihan antara dua desa, Desa Nipa dan Desa Kudian. Maka ketika ada perselisihan, bagaimana satu pariwisata ini bisa berkembang ketika antara dua kubu ini saling mengklaim. Maka pemerintah daerah akan mengambil alih hal itu. Kita akan membangun dari jalan poros nasional sampai ke lokasi pariwisata tersebut. Tentunya nanti ada hutan kera, ada laut, pantai dan segala macam. Nanti setelah kita bangun, kita akan konsep, kita akan serahkan juga kepada dinas atau desa-desa yang memang mereka berkesempatan untuk lokasi tersebut. Ada target target kita malah banyak yang kita termasuk wisata edukasi dan lain-lain. Ada selain juga kita kemarin bantu pertama adalah kalau wisata pertanian ya untuk wisata edukasi, kami sudah membantu ada satu petani di kecamatan Sukabena, ya, petani Milo, ada Milo Love dan lain-lain, termasuk yang di dekat apa, seluruhnya kita bantu. Maka alhamdulillah mereka sudah bisa menjual hasil pertaniannya ke Jakarta dan ke tempat lain tentunya. Maka kami juga alhamdulillah kami juga bangga. Artinya ada petani sampang yang bisa mengirimkan hasil daripada negaranya ke luar Sampang tentunya. Maka itu menjadi peningkatan perekonomian di Kota Sampang. Itu. Dan ini lagi Pak, informasi yang sangat jelas terkait masalah pembangunan stadion sepak bola. Dan informasi terakhir saya dapat, pembebasan lahan ketiga pun sudah rampung seperti itu. Dan gimana informasinya? Nah, masalah stadion itu ya, tugas kita itu sudah selesai untuk pembebasan stadion. Tentunya pembangunannya tinggal kita berpikir ke depan bagaimana pembangunan stadion. Karena memang anggarannya agak besar, kurang lebih sekitar 5 miliar. Maka kita komunikasi dengan Dispora, Kementerian Menpora tentunya untuk bagaimana membantu pembangunan stadion tersebut. Hasil komunikasi kami memang anggaran untuk di Kemenpora kurang, maka kita ditawarkan untuk PKBU. PKBU itu bekerjasama dengan pihak ketiga tentunya. Nah, pihak ketiga mampu nggak untuk membangun. Nah, nanti dikelola oleh pihak ketiga. Yang penting kami, pemerintah daerah maupun masyarakat bersama menjadi penikmat daripada terbangun stadion itu. Nah, tentunya untuk yang terbaik kita serahkan kepada UKM yang ada di Kota Sampang, ya, termasuk nanti los-losnya atau yang lain-lain. Saya ingin pengelolanya tetap di Sampang, masyarakat Sampang menikmati. Nah, PKBU atau pihak ketiga juga bisa menikmati. Artinya pemerintah daerah akan mensupport semua dan mudah-mudahan segera realisasi stadion di Kota Sampang. Anggarannya sampai 500 miliar. Iya. Ya. Dan yang terakhir ini Pak, harapan ke depan Bapak sendiri Pak untuk sebagai Bupati Sampang. Tentunya harapan kami gini. Harapan kami adalah bagaimana niat kami dari awal, bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat kami. Dari niat itu, maka kita niatkan untuk membantu. Niatkan kita bagaimana kita bisa berbuat kepada sama. Dari niat itulah maka potensi-potensi yang ada di Kota Sampang kita bangun seluas-luasnya. Pertama adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita di Kota Sampang. Nah, ke depan mudah-mudahan Sampang bisa berubah, artinya berubah lebih baik, mulai dari birokrasinya, tokoh masyarakatnya dan seluruh elemen masyarakat bisa berubah lebih baik tentunya. Maka harapan kami karena kami di pemerintahan tentunya saya mengajak kepada seluruh ASN ya di bawah naungan kami untuk bersama-sama ya, karena satu daerah itu bisa maju ketika birokrasinya maju.
Artinya satu daerah itu bisa maju ketika engine-nya bagus. Engine daripada satu daerah itu adalah SM, ya. Namanya birokrasi. Engine daripada satu daerah itu adalah birokrasi, namanya ASN itu. Ya. Kalau nanti birokrasinya bagus, insya Allah juga nanti tidak